Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang amat ditunggu sekali oleh teman-teman terkait pendaftaran atau dibuka kembali SSCASN untuk teman-teman pelamar umum. Tepatnya kalau kita melihat jadwal yang ada, coba kita perhatikan dengan seksama jadwal yang ada, itu akan dilaksanakan mulai tanggal 14 sampai 18 Desember 2022. Itu artinya hari ini tanggal 14, makanya teman-teman ini saling penuh tanda tanya ini, menunggu kepastian kapan dibuka pendaftaran untuk teman-teman pelamar umum atau P4 ini akan dilaksanakan. Karena banyak teman-teman yang berharap hari ini dibuka gitu ya. Tetapi kita masih menunggu informasi resmi dari pihak Kemendikbudristek ataupun dari Panselnas. Tentunya kita harus bersabar antara tanggal 14 sampai tanggal 18 ini gitu. Tetapi kalau kita melihat kemarin waktu pelaksanaan penilaian observasi yang sudah dilakukan oleh pengawas kepala sekolah sekaligus oleh guru senior, itu sesuai dengan jadwal yang dilaksanakan, yaitu tanggal 27 dan 28, 2 hari itu penilaian, kemudian dilanjutkan oleh pihak dinas sekaligus BKPSDM. Nah, maka dari itu harapan teman-teman tentunya jadwal itu pun untuk hari ini 14 sampai 18 Desember ini kiranya normal jadwalnya, itu harapan teman-teman. Dan sekaligus harapan terbesar teman-teman juga, kemarin banyak teman-teman mapel seperti PAI, kemudian PJOK, matematika ataupun mapel yang lain. Nah, itu masih belum bisa melakukan resum atau mengakhiri dari link pendaftaran yang ada. Nah, itu karena bisa jadi faktornya memang keterbatasan formasi atau memang formasinya belum dibuka untuk teman-teman mapel. Tetapi untuk guru kelas kemarin bisa resum dan sudah mengikuti observasi. Nah, kalau melihat ini tentu ini bukan kesalahan teman-teman guru mapel sehingga tidak bisa resum, sedangkan formasi itu sebelumnya ada sebenarnya. Nah, maka dari itu kiranya teman-teman ini harapan besar, tentu apa yang menjadi kategori atau prioritas mereka dengan minimal masa kerja 3 tahun, itu artinya bisa dimasukkan ke statusnya P3 karena punya masa kerja minimal 3 tahun. Nah, sehingga ini tentu menjadi harapan besar teman-teman walaupun belum mengikuti seleksi. Di tahun 2021 kemarin ada yang sudah mengikuti seleksi tetapi belum lolos, tapi punya masa kerja 3 tahun minimal, sekaligus teman-teman yang belum ikut seleksi sama sekali itu pun masuk statusnya P3 karena ketentuannya adalah masa kerja tersebut minimal 3 tahun sehingga mereka masuk ke status P3 atau prioritas 3. Nah, kemudian kalau dibuka ini normal, mestinya mulai hari ini tanggal 14, tetapi kita tunggu saja info resminya nanti dari Panselnas mungkin ataupun pihak Kemendikbudristek, dan insya Allah Bu Nunuk Suryani bisa kita lihat nanti di Instagramnya, biasanya beliau upload di Instagramnya secara resmi itu disampaikan. Nah, semoga saja ini tidak terlalu molor, tetapi dengan harapan lagi statusnya teman-teman yang punya masa kerja 3 tahun ini minimal, kiranya teman-teman tetap ada di status prioritas 3 atau P3 sehingga teman-teman tidak tergeser ke P4. Nah, itulah harapan besar teman-teman. Nah, setelah itu perlu juga saya sampaikan, kemarin banyak yang tanya apakah yang sudah dinilai melalui observasi itu nanti harus ada ujian lagi. Nah, kalau kita melihat petunjuk yang ada tentu bukan ujian lagi ya, observasi itulah sudah menjadi penilaian untuk Bapak Ibu sehingga nanti tinggal menunggu pengumumannya antara tanggal 2 sampai tanggal 3 Februari 2023. Itu berlaku untuk siapa pengumuman itu? Pengumuman itu berlaku untuk P1
P2, P3 sekaligus P umum. Kalau memang di suatu daerah itu status P4 atau pelamar umum itu masih ada sisa formasi dari sisanya teman-teman P3, tentu mereka juga akan dilakukan seleksi buat mereka yang statusnya P4. Dan itu nanti kalau melihat jadwal yang ada, nah coba perhatikan lagi jadwalnya, itu akan diumumkan antara tanggal 2 sampai tanggal 3 Februari 2023. Nah, maka dari itu dilanjutkan untuk usul penetapan NIP. NIP pun itu sudah terjadwal untuk pengusulan atau penetapan NIP itu sendiri akan dilaksanakan jadwalnya mulai tanggal 7 sampai tanggal 31 Maret 2023. Dan tentunya dari pengusulan penetapan NIP ini ada kaitannya dengan dikeluarkannya SK untuk teman-teman yang sudah dinyatakan lulus oleh Panselnas begitu. Jadi kita harus bersabar semuanya, memang semuanya butuh proses dan semoga jadwal yang ada ini normal dan tidak tertunda agar benar-benar segera terrealisasikan dan segera terselesaikan juga. Nah, semoga dengan harapan besar teman-teman, kembali lagi yang statusnya punya masa kerja minimal 3 tahun, dengan harapan besar mereka tetap ada di status P3 dan sekaligus jadwal ini berjalan dengan normal antara 14 sampai 18 ini untuk dilaksanakan pendaftaran bagi pelamar umum sebenarnya, tetapi kembali lagi ke teman-teman yang statusnya P3 agar bisa mengikuti mengisi dari link SSC-ASN yang ada tentunya, dan berikutnya tentu akan mengalami proses yang sama. Kalau kemarin teman-temannya melalui seleksi observasi atau penilaian melalui observasi, tentu harapan besar teman-teman yang statusnya P3 sama dengan teman-teman sebelumnya, itu harapan besarnya. Dan sekaligus nanti semoga berjalan dengan lancar semuanya. Kurang lebihnya ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi untuk menjawab salah satu pertanyaan bagaimana teman-teman yang sudah mengikuti observasi, tinggal kita tunggu tanggal 2 sampai tanggal 3 Februari. Nanti pengumumannya di situ. Jadi teman-teman harap bersabar untuk menunggu pengumuman secara resmi. Itu nggih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.